Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ketemu lagi dengan saya pada perkuliahan Neuroscience pertemuan ke-7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik kita sebelumnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sistem saraf, kemudian struktur otak, dan bagaimana otak itu bekerja, ya. Kali ini kita akan membahas yang mengawali kerja sistem saraf atau kerja otak, ya, yaitu sistem sensori dan perkembangan manusia. Pada topik kali ini mau tidak mau kita harus membahas tentang bagaimana suatu stimulus atau rangsangan itu diterima, kemudian diproses di dalam otak kita, ya. Oke, oleh sebab itu jangan lama-lama, kita langsung saja membahas tentang sistem sensori ini. Seperti yang kalian lihat di PPT yang saya tampilkan ini, sistem sensori ini tidak lain adalah kita akan membahas tentang indera. Mengapa indera? Karena di dalam indera inilah kita memiliki reseptor yang dapat mengenali stimulus dari luar. Ya. Nah, organ-organ yang memiliki reseptor yang dapat menerima atau dapat mengenali, mengidentifikasi stimulus atau rangsangan dari luar ini, inilah yang kita sebut dengan indera. Banyak ya. Kalau manusia katanya ini ya, katanya ada 5. Katanya ada 5 ya. Ada kulit, ada mata, ada lidah, ada hidung, dan satu lagi ada di telinga. Nah, 5 panca indera inilah yang bisa mengenali stimulus dari luar ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya dia dapat mengenali. Nah, inilah yang kita sebut dengan penginderaan, ya. Nah, untuk penginderaan ini ada 5. Bukan ada 5, tapi ada 4, ya. Ada 4 tahap, ya. Ada 4 tahap penginderaan. Yang pertama adalah sensory transduction atau dengan kata lain transduksi sensori. Transduksi sensori ini adalah satu tahap penginderaan di mana rangsangan itu pertama kali dikenali. Ya. Tapi belum dikenali oleh reseptor kita, ya, reseptor yang ada di dekat dengan sistem dengan sel saraf kita. Ya. Jadi dengan kata lain rangsang ini dia akan mengalir atau berjalan mengenai atau mengenai reseptor tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan sensory transduction, ya, atau transduksi sensori. Tentunya transduksi sensori ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk dia dapat menstimulasi sel saraf, dia istilahnya harus memiliki kekuatan penuh. Nah, kekuatan penuh ini diperoleh dari kumpulan-kumpulan transduksi sensori. Nah, tahap inilah yang kita sebut dengan amplifikasi atau penguatan dari transduksi sensori, ya. Apabila sudah kuat, sudah banyak nih, ya, semua titik sudah dikenali atau sudah istilahnya mengenai satu titik dari indera kita itu, maka ini nanti akan dihantarkan ke ke pusat asosiasi. Nah, proses penghantaran impuls istilahnya, atau suatu rangsang yang diubah menjadi
apa istilahnya, informasi saraf ya, rangsang yang diubah menjadi informasi saraf, ini yang kita sebut dengan impuls ya. Nah, impuls ini nanti akan dikirimkan melalui yang namanya saraf sensoris. Masih ingat ya, saraf sensoris. Nah, saraf sensoris inilah yang nanti akan menghantarkan pesannya, yaitu yang dari rangsangan tadi, itu ke pusat integrasi. Di tahap integrasi inilah baru kita mengenali inilah barangnya, inilah rangsangnya yang dari luar tersebut. Oke ya, semoga saja yang saya jelaskan ini bisa dimengerti ya. Jadi saya simpulkan dulu bahwa untuk tahapan penginderaan ini ada 4. Yang pertama adalah tranduksi sensori. Yang kedua adalah amplifikasi atau perbesaran atau penguatan dari tranduksi sensori. Yang ketiga adalah penghantaran atau transmisi ya oleh saraf sensoris, dan yang terakhir adalah integrasi atau proses pengenalan apa yang disebut dengan rangsang tersebut ya. Nah, berdasarkan reseptor yang ada di organ sensori ya. Di sini kita membagi reseptor ini menjadi 5 ya. Yang pertama adalah mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini adalah reseptor yang menerima rangsang berupa mekanik. Mekanik ini misalnya sentuhan, tekanan gitu ya. Ini artinya kita bisa bayangkan bahwa organnya ini ada di kulit ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah reseptor yang dapat mengenali rangsang berupa zat-zat kimia. Ya. Misalnya yang ada di lidah ya, sehingga kita menimbulkan rasa manis, rasa asin, atau yang ada di hidung kita sehingga kita bisa mengenali bau dari zat kimia tersebut ya. Nah, kemudian ada reseptor elektromagnetik. Ini juga di kulit ya istilahnya. Elektromagnetik. Ini adalah reseptor yang bisa mengenali rangsang berupa listrik dan kemagnetan. Nah, ini untuk manusia rasanya bukan tidak ada, tapi sedikit sekali jumlahnya sehingga kita tidak begitu mengenali. Nah, yang paling peka untuk elektromagnetik ini adalah di golongan reptil ya, misalnya ular. Sehingga dia bisa mengenali orang itu dari pancaran panas tubuhnya saja ya. Atau burung merpati yang bisa mengenali satu tempat ya. Oke. Kemudian reseptor yang keempat itu adalah termoreseptor. Termoreseptor ini adalah reseptor yang dapat menerima atau mengenali rangsang berupa suhu. Misalnya panas, dingin, segala macam itu ya. Itu akan dikenali oleh termoreseptor. Dan yang terakhir adalah reseptor sakit atau pain reseptor. Nah, ini adanya di kulit. Jadi apabila kita tersentuh atau tergores ya, nah itu yang akan mengenali tergores atau tersentuh, terpukul istilahnya ya. Yang paling dalam itu adalah reseptor sakit atau pain reseptor. Oke, harapan saya ini bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Nah, kita bahas satu persatu dari indera kita. Yang pertama adalah skins atau kulit ya istilahnya. Nah, di sini ada mekanoreseptor seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita lihat di sini struktur kulit adalah seperti ini. Ada 2 bagian, yaitu bagian lapisan epidermis dan lapisan dermis. Epidermis ini isinya adalah seputan, sifatnya adalah mati kulitnya ya, sehingga begitu rapat nanti sel-sel di sini, sehingga apabila ada virus, ada kuman itu tidak bisa langsung masuk, kecuali ada celah
untuk mereka masuk ya. Nah, kemudian di bagian epidermis ini terdapat reseptor ini nih, reseptor sakit. Ini reseptor sakit ini. Ini yang pertama kali mengenali apa istilahnya tekanan. Oleh sebab itu pada saat kita tertekan kulit kita itu, maka kita bisa merasakan sakit istilahnya di situ. Ini adalah karena ada reseptor ini ya. Kemudian bagian dermis. Nah, ini yang paling banyak reseptornya ya. Kalau kalian perhatikan di sini ini adalah sarafnya, saraf sensorisnya. Ya. Nah, kemudian saraf sensoris ini menempel nih di rambut, di akar rambut ya. Kemudian di sini sama reseptor sakit juga sama. Dan reseptor yang lain ya. Nah, oke. Ini seperti yang kita lihat di sini ada reseptor yang untuk khusus tekanan yang sangat kuat di dalam ini. Kalau seandainya apa istilahnya terbentur sangat dalam, maka dia baru tersentuh, kita baru merasakan sakit. Nah, kalau yang inilah kita bisa merasakan sakitnya sangat lama ya. Nah, kemudian bukan sakitnya di sini ya, bukan sakitnya di sini. Oke. Selanjutnya adalah ini ada reseptor cahaya, sentuhan cahaya. Nah, maksudnya di sini hampir sama dengan apa yang termoreseptor tadi ya, walaupun apa istilahnya kalau kita kena cahaya matahari kan ada kadar intensitasnya. Nah, ini yang mengenalinya adalah ini ya. Kemudian di sini ada reseptor panas, ada reseptor dingin. Nah, ini yang mengakibatkan kita bisa mengenali kondisi di lingkungan kita sekitar ini dalam kondisi yang sejuk atau kondisi yang panas ya, sehingga kita bisa menentukan apa istilahnya kita harus keluar dari sini ya, kita harus diam di tempat gitu ya. Oke, ini untuk reseptor yang terdapat di kulit. Lalu bagaimana pengindraannya ya untuk kulit? Yang pertama tentunya ada tranduksi sinyal ya, atau tranduksi sensoris. Nah, di sini nanti akan tersentuh, boleh tersentuhnya langsung ke kulit, boleh tersentuhnya lewat rambut ya. Nah, ini sampai ke sini, sampai tersentuh yang sel saraf ini, inilah yang kita sebut dengan tranduksi sensoris. Sampai di sini terjadi perbanyakan nih. 1, 2, 3. Nah, ini kita sebut adalah akumulasinya ya, akumulasi penerimaan rangsangan. Ini yang kita sebut dengan amplifikasi ya. Setelah terkumpul semua baru akan dihantarkan oleh sel saraf sensori ya menuju otak kita dan dikenali ini kondisinya panas, bercahaya ya, seperti itu. Bisa diikuti ya, itulah tahapan penginderaan untuk kulit. Selanjutnya adalah telinga ya. Nah, sebelum kita ke apa istilahnya penginderaan pada telinga, baiknya kita kenali dulu bagian-bagian telinga kita ya. Seperti yang kalian lihat di depan ini ya, bahwa telinga kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar, kemudian telinga tengah, dan terakhir adalah telinga dalam ya. Apa saja isinya untuk telinga-telinga ini? Nah, untuk telinga luar ternyata kita punya bagian yang namanya pina atau daun telinga ya. Dan ada yang namanya kanal auditori atau dengan kata lain saluran pendengaran. Nih, saluran pendengaran ya. Saluran pendengaran dan daun telinga. Tentunya punya fungsi masing-masing. Mengapa daun telinga seperti ini ya? Oke, kita lanjut kemudian bagian dalam inilah yang merupakan fungsi dari telinga kita, yaitu bagian tengah dan bagian dalam. Isinya adalah seperti ini. Kita kotak, kemudian kita perbesar, ternyata isinya ada ini. Ujung dari saluran pendengaran ini terdapat yang namanya membran timpani atau gendang telinga ya. Nah, ini membran timpani atau gendang telinga. Di sini gendang telinga ini atau membran timpani ini akan terhubung oleh beberapa tulang telinga
Ya, ada 3, yaitu malleus, ada incus, ada stapes. Nah, ini ya. Oke. Malleus, incus, stapes. Nah, inilah yang merupakan tulang telinga kita. Stapes ini yang terhubung dengan telinga dalam. Kalau ini telinga tengah-tengah, hanya isinya adalah tulang-tulang telinga dan saluran telinga ini ya. Nah, yang ini kemudian nanti akan terhubung dengan saluran hidung, ya, eustachian tube, nah, saluran hidung, saluran penciuman ya istilahnya. Oke, kita lanjut. Nanti dari sini apabila ada suara, ini ada suara menggedur, istilah menggedur membran timpani, mengakibatkan tulang-tulang ini nanti akan bergetar. Ini bergetar dia ya. Tuh, malleus akan menggetarkan incus, incus akan menggetarkan stapes. Stapes ini nanti bentuknya dia akan apa istilahnya kayak handle pintu ya. Ada ini. Jadi kalau ini bergerak maka dia akan bergerak gitu seperti itu ya. Mengakibatkan bagian dalam dari otak telinga dalam ya ini nanti akan berfungsi menghasilkan apa istilahnya getaran. Nah, getaran inilah yang kita sebut dengan rangsangannya ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk telinga dalam terdiri dari 2 ya. Yang pertama adalah saluran setengah lingkaran, ini ada 3 ya. Semicircular canal atau saluran setengah lingkaran 3 ya. Dan yang satu lagi adalah rumah keong atau koklea ya. Nah, untuk kedua ini ternyata punya 2 saraf terhubung sarafnya ya yang berbeda ya. Nah, di sini untuk koklea dia punya sendiri sarafnya, sedangkan untuk lingkaran dia punya saraf sendiri. Ini kita sebut dengan saraf auditoria, dua-duanya ya. Nah, ini kita sebut dengan saraf auditoria. Nah, di mana letak sarafnya nih? Kalau kita perhatikan untuk gendang telinga nih adalah seperti ini ya. Nah, kita ambil nanti seperti ini letaknya. Oke, nah ini kita potong, kita pindahkan ya seperti ini nampaknya. Nah, di sini nanti ada bagian-bagian ini. Oke, paham ya? Nah, ini yang ada di dalam rumah siput ya. Adanya getaran ini akan membuat nih kamu lihat ya, ini yang stapes tadi. Ini nanti bergetar tuh gitu ya, mengakibatkan cairan yang ada di dalam ini akan bergetar. Sehingga nanti akan melewati bagian ini. Nah, bagian yang merah inilah di dalam inilah yang terdapat yang namanya apa istilahnya? Ini sarafnya ya, ini saraf. Nah, ini nanti akan terhubung dengan sarafnya. Berapa besarannya ini nanti akan apa istilahnya dikenali oleh bagian ini nih. Yang kita sebut dengan membran basilar. Nah, ini nah ya. Membran basilar ini nanti akan terhubung dengan saraf ini. Jadi dia berapa besar frekuensi yang bisa digetarkan oleh suatu suara ini akan dipengaruhi di sini ya. Sehingga aliran getarannya nanti akan seperti ini ya. Nah, melewati ini akhirnya masuk ke setengah lingkaran. Apa yang terjadi? Kalau untuk pendengaran kita di sini ya, di koklea adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti dia akan berjalan keluar lagi ke sini ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa diikuti ya. Nih. Nah, dari membran basilar inilah dia bergerak tadi kalau kalian lihat ya. Nih, kalau kalian lihat di sini ini menunjukkan berapa frekuensi yang apa istilahnya yang kita terima ya. Nah, di sini awalnya bukan awal, kemudian pada saat bergetar gitu ya. Nah, di sini bergetar, airnya bergerak, cairannya sini bergerak, sama melewati membran basilar di sini nih, 500 Hz. Kemudian
1 kilohertz, 2 kilohertz ya. Ini yang low pitch yang atau istilahnya kalau kita ngomong ada nyanyi itu pitch control istilahnya. Nah, itu istilahnya tidak ada lagi lain itu adalah yang di sini bagian pengaturan tekanan suara istilahnya ya. Nah, yang bisa mengenali itu adalah tiap orang masing-masing ya. Nah, pitch controlnya harusnya bermainnya di sini nih ya, di 2 kilohertz misalnya. Itulah yang istilah-istilah yang di apa istilahnya dikenalkan oleh dunia tarik suara ya. Nah, mereka bermainnya di sini. Ini high pitch yang tinggi, nada-nada tinggi, artinya di sini sangat kuat sekali. Kalau seandainya getarannya sampai ke sini, berarti suaranya itu sangat besar sekali. Ya, oke. Bisa diikuti ya. Nah, kemudian air tadi cairan di telinga tadi setelah dia lewat getaran ini nanti akan masuk ke bagian istilahnya setengah lingkaran. Nah, setelah setengah lingkaran ternyata punya struktur seperti ini nih, dia punya yang namanya kapula ya. Jadi pada saat airnya itu melewati ini akan bergetar. Ya. Nah, getaran inilah yang mengakibatkan kita menjadi goyah. Semakin kuat ini membuat kita istilahnya bagian kupula ini terdorong. Nah, di dalam kupula ini terdapat cair rambut-rambut inilah yang terhubung dengan sel saraf, ya. Nah, semakin kuat ini artinya dia mempengaruhi sel saraf ini. Sehingga sel saraf ini nanti akan terhubung dengan bagian istilahnya otak kecil kita ya, sehingga kita sampai kehilangan keseimbangan. Bisa terjatuh gitu ya. Nah, oke. Karena suara besar tuh kita bisa kayak kurang hilang keseimbangan gitu seperti itu ya. Nah, itu terjadi karena ini sensitivitasnya dari bagian kapula ini ya. Nah, ini kemudian diperlukan untuk keseimbangan. Keseimbangan ini artinya akan perlu dorongan, oleh sebab itu adanya lingkaran ini ya. Ini nanti masuk ke dalam ya. Nah, di sini sampai di sini nanti ke setengah lingkaran dia akan membalikkan lagi posisi dari si kapula ini. Sehingga balik seimbang kembali ya. Oke. Itulah bagaimana telinga kita bisa membuat jadi seimbang. Nah, kegiatan yang tadi suara sampai ke membran timpani, melewati telinga tengah, kemudian sampai ke sel sarafnya, itu yang kita sebut dengan transduksi dan amplifikasi ya. Oke, setelah melewati sel saraf baru ada istilahnya nama transmisi ya, baik dari setengah lingkaran maupun dari koklea ya. Ini baru transmisi. Transmisinya akan diberikan di pusat pendengaran dan di pusat keseimbangan kita ya. Oke. Itu yang kita sebut dengan integrasi. Selanjutnya ya, organ berikutnya adalah lidah ya. Di dalam lidah ini terdapat beberapa kuncup rasa atau yang kita sebut dengan teeth ini nih. Ya. Nah, ternyata kuncup rasa ini yang merupakan satu-satu sel ya. Nah, yang kalian dapat di depan ini adalah satu kuncup rasa untuk rasa manis ya. Nah, ini terdapat di lidah kita ya. Banyak nih. Ada kuncup-kuncup rasa atau patil-patil rasa. Nah, istilahnya taste bud. Bud di sini artinya tunas ya. Nah, seandainya di dalam yang kita makan itu mengandung gula, ya, gula nanti kan akan terpecahkan oleh pencernaan mekanik di dalam mulut kita, ya, sehingga dihasilkan gula istilahnya. Gula ini nanti akan menyentuh bagian reseptor yang ada di permukaan sel kuncup rasa ini. Nah, peristiwa istilahnya zat kimia menyentuh sel atau tunas bud ini yang kita sebut dengan transduksi sensori
Oke ya. Oke, nah dari tunas ini nanti akan ada yang namanya saraf sensori. Nah, sampai dari sini sampai sini transduksi sensori memperbanyak amplifikasi. Setelah aplikasi baru ditransmisi ke otak ya melalui saraf sensori. Ya, sampai di otak baru dikenali oh ini rasanya manis. Ya. Nah, ini yang terjadi ya. Oke. Ya, kalau kalian lihat seperti ini gambarnya adalah seperti ini. Ada gula di sini melakukan berbagai macam ya dalam vesikula. Nah, vesikula ini nanti akan keluar. Inilah yang dalam bentuk apa istilahnya menstimulasi sel saraf ya. Nah, sehingga sel saraf ini nanti akan membawa pesannya ini ke otak. Oke ya, paham ya? Kemudian yang tidak kalah penting adalah di bau. Bau juga hampir sama seperti lidah ya, bahwa dia langsung sel. Hanya saja bedanya sel-sel saraf yang ada di hidung ini langsung masuk di lubang hidung kita. Itu bedanya ya. Nih kalau kita lihat di sini ada bau masuk ya. Kemudian di sini di ruang hidung. Nah, di sini ternyata otak ya. Nih, kita lihat ya bagian otak bagian depan ini. Nah, ternyata bagian sel-sel sarafnya ini langsung ke sini nih. Nah, ya ternyata langsung terhubung sel saraf sensorisnya dengan otak nih. Beda dengan yang lain dan tadi, tapi untuk hidung ini langsung. Ini ada kemoreseptornya, ini silianya yang bisa menangkap bau-bau tadi, ya. Nah, kemudian ini langsung dibawa. Ini nanti akan menstimulasi reseptor ini, ya. Sel-sel ini akan menstimulasi sel-sel saraf yang ada di otak kita, ya. Sehingga kita bisa mengenali bau. Hilang ini maka bau kita langsung hilang. Anosmia, ya. Oke. Kita lanjut. Terakhir adalah mata, ya. Nah, untuk mata kamu perhatikan dulu ini strukturnya, ya. Oke, di sini ada pupil. Kemudian di bawah pupil ini ada lensa mata. Kemudian di belakangnya ini ada cairan atau disebut dengan petrus humor, ya. Ini cairan mata, ya. Kemudian di sini kita punya retina yang warna kuning ini. Di belakang retina ini ada koroid, pelapisnya ya, pelapis retina. Oke. Nah, di bagian depan yang melindungi pupil ini kita punya yang namanya kornea. Nah, lensa mata dipegang atau ini oleh otot-otot mata atau ligamen suspensori ya istilahnya. Oke. Nah, kemudian di sini di retina inilah kita memiliki yang namanya yang terhubung dengan saraf ya. Retina inilah yang memiliki reseptor cahaya. Di retina ini yang memiliki reseptor cahaya. Dari retina ini nanti akan terhubung dengan saraf optik yang warna kuning ini ya. Ini ada saraf optik. Oke, lalu bagaimana pengindraannya? Ya, kita perhatikan di sini nanti ada cahaya dari sebelah sini, ada cahaya dari sebelah sini, ada cahaya dari sebelah sini. Semuanya ini akan masuk ke dalam mata kita melewati lensa. Dari lensa nanti akan dicerminkan kemana? Ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan transduksi sensoris adalah ini. Perjalanan cahaya ini melewati pupil, melewati lensa sampai dia ke retina ya, sampai menyentuh reseptor cahayanya yang ada di retina. Inilah yang kita sebut dengan transduksi sensori. Kemudian diperbanyak ini dari berbagai sisi dari suatu benda ya. Nah, diperbanyak ini kita sebut dengan amplifikasi. Setelah banyak baru dikirim melalui saraf optik ya atau saraf sensoris ya. Ini kita sebut dengan transmisi. Transmisi ini punya ujung yaitu di pusat integrasi ya di otak kita. Oke, itulah peristiwa penginderaan di mata. Nah, lalu
Apa kaitannya kerja indera itu ke tubuh kita istilahnya ya? Kita ketahui bahwa manusia itu berkembang setelah masa lahir, yaitu dari bayi, kemudian masuk ke masa anak-anak awal, kemudian masuk ke anak-anak akhir, masa remaja, dewasa, ya tua, ujung-ujungnya terakhir. Ya, dewasa, tua. Dan ini sensitivitas dari reseptor organnya itu berbeda, ya. Kecil ini agak hampir sama dengan tua, ya, atau dewasa ini. Nah, yang invasi ini, tapi yang ini lebih berkembang lebih cepat untuk pembentukan apa istilahnya sensorisnya ya, sistem sensorisnya agak lebih cepat. Sedangkan untuk yang dewasa menuju tua ini tingkat sensorisnya semakin melemah. Ya, oke ya. Itu aja beda itu saja antara setiap masa dari perkembangan manusia, ya. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan mengapa tingkat belajar pada anak-anak untuk sensorisnya lebih cepat. Karena dia lebih cepat berkembang dendritnya ini yang ada di otak depannya ya. Itu lebih cepat berkembang. Sedangkan untuk yang tua itu sudah mulai apa istilahnya jalur-jalurnya itu mulai hilang istilahnya ya. Nah, itu agak bedanya. Kalau yang lainnya mengikuti zamannya, semakin dia menuju dewasa, semakin apa mantap istilahnya ya. Dan semakin mulai berkurang untuk penambahan dendritnya. Sehingga tingkat belajar anak itu di sekitar umur ini nih. Ini sampai ini, dua ini, anak-anak awal dan anak-anak akhir ini semakin sangat banyak ya untuk perkembangan otaknya. Nah, ya ini periodenya ya yang kita sebut dengan periode awal anak tadi sekitar ini 18 sampai 24 bulan, kemudian ini ya. Kemudian umur 2 sampai 6 tahun, terakhir ada 6 sampai 11 tahun. Nah, ini masih berkembang untuk perkembangan otaknya ya. Sampai remaja juga kita masih berkembang, ada ini untuk. Tapi untuk kecepatan dia apa istilahnya menerima informasi itu, pembentukan informasi baru semakin lama semakin berkurang. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang sistem sensoris dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan manusia. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya.